Film ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang atlet difabel asal Tiongkok, So Wawei, yang telah meraih berbagai medali emas di ajang Paralimpiade Internasional sejak tahun 1996. Cerita bermula pada tahun 1981 di sebuah daerah di Tiongkok bernama Guangzhou. Dalam keheningan malam, tampak seorang ibu berlari panik sambil menggendong bayinya menuju rumah sakit. Bayi itu adalah So Weiwei kecil yang kelak akan menjadi legenda olahraga. Sang ibu berjuang di tengah kecemasan, dan setibanya di rumah sakit, terlihat pula sang kakek yang telah menunggu di sana. Wajah cemas tampak jelas dari sang ibu dan kakek. Keduanya menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Tak lama kemudian, sang dokter keluar dan menyampaikan kabar yang berat. Wei kecil didiagnosis menderita penyakit kuning. Lebih parahnya lagi, penyakit itu telah merusak bagian otak yang mengendalikan fungsi ototnya. Dengan kata lain, Wei mengalami kelumpuhan otak, kondisi yang akan mempengaruhi kemampuan gerak dan perkembangan fisiknya seumur hidup. Namun, sang ibu menolak untuk menyerah. Meski tindakan yang disarankan sangat beresiko, ia menyetujui prosedur transfusi darah demi memberi Wei kesempatan untuk bertahan dan bertumbuh. 4 tahun kemudian, sang ibu kembali terlihat menggendong Wei kecil. Kali ini menuju sebuah rumah sakit di Hong Kong. Di ruangan pemeriksaan, dokter menjelaskan kondisi Wei. Jika pada usia ini Wei masih belum bisa berjalan, maka kemungkinannya untuk bisa berjalan di masa depan akan sangat kecil. Tak hanya itu saja, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kemampuan pendengaran Wei tinggal 20% saja. Ini berarti ia akan kesulitan dalam berkomunikasi dan sangat disarankan untuk mulai menggunakan alat bantu dengar. Suatu hari, ketika hendak membeli sebotol soda, sang ibu mengajak Wei kecil sambil menggendongnya. Saat melihat kondisi fisik Wei, si penjual tampak terenyuh. Dengan niat baik, ia memutuskan untuk memberikan soda itu secara cuma-cuma, merasa iba pada bocah kecil di depannya. Namun, respon sang ibu justru tak terduga. Ia langsung bereaksi dengan emosi, menolak pemberian itu dengan tegas. Baginya, anaknya bukanlah sosok yang pantas dikasihani. Ia ingin Wei tumbuh dengan martabat dan kepercayaan diri, bukan sebagai seseorang yang bergantung pada rasa belas kasihan orang lain. Di tempat kerja, suasana sedang tegang. Sang bos terlihat marah-marah. Kemarahannya dipicu oleh tindakan Ibu Wei yang mematikan salah satu mesin tanpa izin. Alasannya, ia sedang mencari alat bantu dengar milik Wei yang hilang. Sebuah benda penting agar putranya bisa berkomunikasi. Di tengah kekacauan itu, muncul kepanikan baru. Wei kini ikut menghilang. Sang ibu pun panik, mencoba mencari anaknya yang tak bisa mendengar dengan baik. Tak lama berselang, sang ibu akhirnya menemukan Wei. Ia duduk diam dalam tumpukan kain, tampak tenang, seolah tidak menyadari kekacauan yang baru saja terjadi. Dengan nada penuh kekesalan, campur lega dan panik yang belum reda, sang ibu langsung mencecar Wei dengan berbagai pertanyaan. Namun, semua pertanyaan itu seolah sia-sia. Wei hanya tersenyum, polos dan tanpa beban. Senyumnya seperti jawaban tanpa kata, tak bisa menjelaskan apa-apa. Namun, bukannya mereda, amarah sang ibu justru semakin memuncak. Campuran rasa takut, lelah, dan frustasi yang telah lama dipendam akhirnya meledak. Dalam kondisi penuh emosi, ia mengangkat Wei kecil dan meletakkannya di atas mesin penggilas. Dengan suara bergetar, oleh amarah dan keputusasaan, ia berkata tajam, "Kalau kamu nggak mau jalan sekarang, ya sudah, kita mati bersama saja." Di balik kata-kata itu, bukan kebencian yang berbicara, tapi putus asa seorang ibu yang merasa tak berdaya menghadapi dunia yang terus menekan. Sambil melihat anaknya yang ia cintai tak bisa melakukan hal-hal sederhana seperti anak lain. Perlahan, mesin penggilas itu mulai bergerak. Sang ibu berteriak, suaranya penuh semangat dan harapan, menyemangati Wei untuk berdiri. Namun saat hampir sampai di ujung lintasan, Wei masih tetap terdiam. Panik dan takut, sang ibu segera menghentikan mesin sebelum semuanya terlambat. Tangisan pun pecah.
Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang letih. Mungkin dalam hatinya, ia menyesali tindakan keras yang baru saja dilakukannya. Ketegasan yang didorong oleh rasa putus asa dan cinta yang begitu besar. Namun, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba, Wei bisa berdiri dengan tegap di atas kakinya sendiri. Mata sang ibu berkaca-kaca, menahan haru. Dengan suara penuh kasih dan tekad, ia berkata, "Tak ada yang memperlakukanmu seperti orang normal, maka tetaplah menjadi orang yang luar biasa." Dengan penuh perasaan, sang ibu merangkul Wei erat-erat. Pelukan itu bukan hanya simbol cinta, tapi juga janji untuk selalu mendampingi dan mendukungnya apapun yang terjadi. Suatu malam, di tengah keheningan rumah, ayah dan ibu Wei duduk berbincang dengan serius. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang penting, memberikan seorang adik untuk Wei. Mereka sadar, seiring bertambahnya usia, mereka tidak akan selalu ada untuk merawat Wei. Kalau kita sudah tua nanti, siapa yang akan mengurus Wei kalau bukan saudaranya sendiri? Pikir mereka. Harapan dan kekhawatiran bercampur dalam percakapan itu, menandai babak baru dalam kehidupan keluarga kecil mereka. 8 tahun kemudian, terlihat Wei yang kini sudah memasuki bangku SMP, diantar oleh ibu dan adiknya, Qin. Saat berjalan memasuki sekolah, tak sengaja ibu Wei melihat sebuah pengumuman terpampang di papan pengumuman sekolah. Pengumuman itu mengenai sebuah organisasi olahraga atletik untuk anak-anak difabel. Mata ibu Wei terpukau pada informasi itu. Muncul secercah harapan baru bagi masa depan Wei. Keesokan harinya, terlihat Wei yang sedang berkeliling dari pintu ke pintu, menjual jimat dewa keberuntungan. Ia tampak tekun menjalankan tugasnya. Tiba-tiba, adiknya, Qin, memanggilnya. Sang ibu menyuruh Wei segera pulang untuk makan malam. Namun, suasana berubah kacau ketika sekelompok anak-anak nakal tiba-tiba merampas uang hasil jualan Wei. Qin segera berlari mencari ibunya. Panik. Dengan cepat, Wei tanpa ragu mengambil kembali uang yang ada di genggaman salah satu dari mereka. Lalu langsung berlari secepat mungkin. Kecepatan dan ketangguhan Wei membuat sang ibu terkesima. Begitu tiba di rumah, sang ibu tanpa ragu langsung melindungi Wei dari para anak-anak nakal itu, menunjukkan bahwa dia akan selalu ada untuk melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Melihat kemampuan luar biasa anaknya, sang ibu langsung berinisiatif untuk mendaftarkan Wei ke dalam organisasi olahraga atletik untuk difabel di Hong Kong. Ia yakin di sana Wei bisa berkembang dengan mengukir prestasi. Namun, harapan itu harus dipertimbangkan ulang saat petugas memberitahukan bahwa usia minimal pendaftaran adalah 14 tahun, sedangkan Wei baru berusia 13 tahun. Meski begitu, sang ibu tetap kukuh dan bertekad agar putranya bisa diterima. Ia meyakinkan petugas dengan penuh semangat, tetapi aturan tetap berlaku, dan petugas pun dengan tegas menolak permohonan tersebut. Saat hendak pulang, dengan polosnya, Wei memasuki arena balap lari yang sedang dipakai untuk latihan beberapa atlet. Dari kejauhan, sang pelatih mengamati dengan seksama. Wei terpukau melihat para pelari yang sedang bersiap di garis start. Kekaguman terpancar di wajahnya. Tanpa disadari oleh siapapun, Wei kemudian melangkah masuk ke lintasan dan mulai berlari bersama para atlet. Padahal usia mereka jauh lebih tua darinya. Melihat Wei berlari dengan penuh semangat dan bahkan mampu menyusul beberapa pelari lainnya, Pak Fong, pelatih tim para atletik Hong Kong, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia segera menemui ibu Wei dan menyampaikan niatnya untuk mengundang Wei berlatih bersama timnya. Rezeki memang tak pernah salah alamat. Setelah sempat ditolak karena batasan usia saat pendaftaran, kini Wei justru mendapatkan undangan langsung dari sang pelatih. Kesempatan emas yang tak terduga. Sambil memotong kuku Wei dengan penuh perhatian, sang ibu menasihati dan memberikan semangat yang tulus kepada putranya. Saat latihan pun dimulai, terlihat jelas fisik Wei masih kalah jauh dibandingkan para atlet lainnya. Wajar saja, ini adalah latihan pertamanya. Dengan napas terengah-engah, Wei berusaha menyelesaikan 7 putaran terakhir. Namun, kelelahan mulai tampak jelas dan ia hampir kehabisan nafas. Namun,
Tiba-tiba, perhatian Wai tertuju pada seorang pelari yang mengenakan kantong plastik di kepalanya. Pelari itu dijuluki Trentung, yang dikenal sebagai pelari tercepat di tim tersebut. Konon katanya, Tung pernah memenangkan lomba lari 100 meter melawan kereta api. Sebuah prestasi yang membuatnya jadi inspirasi bagi semua atlet. Mengenai kantong plastik di kepalanya, Tung percaya bahwa dengan memakainya, ia seperti berlari di ketinggian yang bisa memperkuat pernapasannya. Dari ekspresi wajahnya, terlihat jelas bahwa Tung kurang menyukai kehadiran Wai. Sikapnya dingin dan penuh keraguan, seolah mempertanyakan apakah Wai benar-benar pantas berada di tim ini. Tak hanya Tung, Guy, anggota tim lainnya, juga menunjukkan keraguan yang sama. Mereka berdua meragukan kemampuan Wai, menilai bahwa bocah muda ini mungkin belum siap untuk bersaing di level mereka. Satu lagi anggota tim mereka adalah Kung, seorang atlet tunawicara yang jarang berbicara. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak bisa. Di antara semua anggota tim, hanya Guy yang mampu memahami dan berkomunikasi dengannya dengan lancar. Keduanya tampak memiliki ikatan khusus, seolah bisa saling membaca tanpa perlu banyak kata. Di sisi lain, merasa sang ibu terlalu ikut campur saat latihan, pelatih Fong memutuskan untuk menegur. Ia meminta sang ibu agar mulai tidak mengantar Wai lagi ke latihan. Tujuannya jelas, untuk melatih mental Wai agar lebih kuat, tidak mudah menyerah, dan tidak menjadi manja. Pelatih ingin Wai belajar mandiri dan menghadapi tantangan dengan keberaniannya sendiri. Saat hendak minum, Wai bertemu dengan seorang gadis bernama Gil, adik dari pelatih Fong. Dengan senyum ramah, Gil memberitahu Wai agar jangan terlalu serius menanggapi kakaknya. Gil berkata santai, kalau dia bilang kamu harus lari 10 putaran, jawab saja, tentu, tapi kamu bisa lari 2 putaran saja, sisanya jalan santai. Wai pun menurut saja dengan nasihat ringan itu, merasa sedikit lega. Ketika pelatih Fong menyuruh Wai berlari 20 putaran tanpa henti, Wai yang sudah terpengaruh oleh nasihat Gil berjalan dengan santai saja. Hingga saat lampu di arena stadion dimatikan menandai waktu tutup, dengan tenang Wai mengambil tasnya dan bersiap pulang. Namun Pak Fong dengan tegas memerintahkan Wai untuk terus menyelesaikan putarannya. Dalam perjalanan pulang, Guy mulai menceritakan alasan di balik sikap keras pelatih Fong terhadap Wai. Ternyata semua itu bukan semata karena ketidakpercayaan, melainkan karena harapan besar yang dititipkan kepadanya. Guy mengisahkan bagaimana pada Paralimpiade terakhir, tim estafet 4 kali 100 meter yang terdiri dari Trentung, Kung, dirinya sendiri dan Fong hampir meraih medali. Mereka berada dalam performa terbaik hingga pada saat-saat terakhir Fong mengalami cedera punggung. Cedera itu membuat mereka hanya mampu finish di posisi keempat. Kegagalan tersebut menjadi pukulan berat bagi Fong, karena itu adalah penampilan terakhirnya sebagai atlet di panggung dunia. Kini, usia Guy, Tung, dan Kung telah melewati 30 tahun. Mereka sadar bahwa kesempatan ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Karena itulah Fong begitu fokus pada Wai, satu-satunya anggota baru yang masih muda dan penuh potensi. Baginya, Wai bukan hanya anggota tim, tapi juga harapan masa depan. Wai mendengarkan dengan seksama, lalu ia pun menjawab, ya, aku pasti akan mendapatkan medali emas. Keesokan harinya, saat latihan berlangsung, terlihat Trentung diliputi amarah. Emosinya meledak-ledak setelah mengetahui posisinya sebagai pelari terakhir estafet digantikan oleh Wai atas keputusan pelatih Fong. Dengan nada tegas, Tung menyatakan akan meninggalkan tim, kecuali jika Wai mampu berlari di bawah 15 detik. Wai berlatih dengan keras. Ia tak ingin timnya gagal mengikuti kompetisi. Di rumah, sang ibu pun tak tinggal diam. Ia mendukung penuh, bahkan ikut membantu Wai berlatih setiap hari. Namun, kecepatan bukan satu-satunya tantangan bagi Wai. Masalah lain yang harus ia atasi adalah keseimbangan. Lumpuh otak yang dideritanya selama ini ternyata mempengaruhi kemampuan tubuhnya untuk tetap stabil saat berlari. Suatu malam,
Ketika seluruh rumah telah terlelap, Wei duduk menyendiri di sudut kamarnya. Tak ingin ada yang tahu. Ia menutupi kepalanya dengan kantong plastik sambil menahan isak. Latihan keras yang ia jalani selama ini belum juga membuahkan hasil. Membuat hatinya diliputi putus asa. Rasa takut menyelimuti pikirannya. Takut mengecewakan semua orang yang telah mempercayainya. Melihat putranya dalam kesedihan, sang ibu perlahan mendekat lalu berkata, alih-alih menangis kencang, berlarilah sekencang yang kau bisa. Keesokan harinya, Wei kembali berlatih dengan semangat, ditemani dukungan dari sang ibu. Bagi Wei, tak ada yang lebih membangkitkan tekadnya selain suara dan senyuman ibunya. Asupan protein pun tak luput dari perhatian sang ibu, demi memastikan tubuh Wei siap mencapai performa terbaiknya. Beberapa hari kemudian, pelatih Fong menguji kemampuan Wei di lintasan. Tak jauh dari sana, Trentung berdiri diam di balik pagar. Matanya tak lepas mengamati setiap gerakan Wei. Mungkin di balik tatapannya itu terselip rasa penasaran akan sejauh mana perkembangan rivalnya tersebut. Beberapa saat kemudian, ibu Wei datang ke tempat latihan. Tanpa mengetahui konflik yang sedang terjadi di dalam tim, sang ibu tersenyum dan berkata, anakku sangat mengidolakanmu. Dia ingin bisa berlari secepat idolanya. Ucapan sang ibu membuat Trentung terdiam. Perlahan pikirannya mulai berubah. Di saat seluruh tim hampir putus asa, ia muncul membawa secercah harapan baru. Dengan gaya sombong khasnya, Trentung mengambil tongkat estafet dari Kung, lalu menatap Wei. Ayo, sekarang giliranmu berlari, ujarnya singkat. Tak disangka, momen itu melahirkan kejutan besar. Wei berhasil mencatat waktu 14,57 detik, memecahkan rekor tim. Sorak kegembiraan pun pecah. Semua tahu, ini adalah tanda bahwa harapan untuk memenangkan kompetisi kembali menyala. Hari keberangkatan pun tiba. Seluruh tim berangkat menuju bandara. Di perjalanan, sang ayah menoleh kepada Wei dan berkata bahwa ia telah mengabarkan kepada semua kerabat untuk menonton pertandingan demi memberi dukungan penuh. Dari penjelasan pelatih Fong, terungkap adanya kesenjangan besar antara atlet Olimpiade dan atlet Paralimpiade. Meski sama-sama meraih medali emas, atlet Olimpiade bisa mendapatkan hadiah jutaan dolar. Sementara atlet Paralimpiade hanya menerima puluhan ribu saja. Di dunia ini tak ada bayaran yang benar-benar setara untuk pekerjaan yang sama, ujar pelatih Fong pelan. Mendengar itu, hati ibu Wei terasa diliputi kekecewaan. Setibanya di Atlanta, Wei segera menelpon ibunya. Mungkin karena ini pertandingan pertamanya, rasa gugup perlahan mengikis semangatnya. Terbiasa selalu ditemani sang ibu, kini ia harus menghadapi jarak yang memisahkan mereka. Sang ibu berusaha memberi semangat agar Wei bisa bertanding dengan maksimal. Saat kau berlari, bayangkan ibumu menunggumu di garis finish, ujarnya lembut. Wei tersenyum, lalu bertanya tentang ayah dan adiknya. Mereka sudah tidur, jawab sang ibu. Walaupun hanya mendengar suara dengkuran ayah dan adiknya, namun bagi Wei, itu saja sudah cukup untuk menambah semangatnya. Saat yang dinantikan pun tiba, hari pertandingan Paralimpiade. Di rumah, keluarga Wei sibuk mempersiapkan diri untuk menonton siaran langsung. Karena pertandingan ini tidak disiarkan di Hong Kong, mereka terpaksa memasang antena satelit agar bisa menyaksikannya. Di stadion, sorak-sorai dan gemuruh penonton membuat suasana semakin meriah. Namun, di sisi lain lintasan, Kung, pelari pertama yang memegang tongkat estafet, terlihat tegang. Pikirannya melayang pada peristiwa beberapa tahun lalu saat timnya gagal meraih kemenangan. Rasa takut menyelinap, khawatir sejarah kelam itu akan terulang kembali. Melihat kegugupan itu, pelatih Fong tak tinggal diam. Ia segera berlari mendekati Kung untuk memberi semangat agar sang pelari tak diliputi rasa takut. Walau panitia mencoba menghalanginya, teriakan lantang pelatih Fong tetap terdengar, berharap bisa menembus hati Kung dan menguatkannya. Semangat Kung pun akhirnya tersulut. Meski biasanya kesulitan berbicara, tiba-tiba ia mampu berteriak lantang penuh keyakinan. Aku pasti bisa! Melihat api semangat yang kembali menyala pada diri Kung, anggota tim lainnya ikut terhanyut. Kegigihan itu menular, membakar tekad seluruh tim. Aba-aba telah diberikan. Semua pelari bersiap di posisi masing-masing. Pertandingan pun dimulai. Namun, insiden kecil terjadi. Kaki Kung tersandung dan hampir terjatuh. Beruntung, tongkat estafet masih berhasil ia serahkan ke Gai. Gai berlari sekuat tenaga.
lalu menyerahkan tongkat kepada Trentung yang menyelesaikan bagiannya dengan mulus. Kini tibalah giliran Wei, sang pelari terakhir, penentu nasib tim. Ia melesat mengerahkan seluruh tenaga, berusaha mengejar ketinggalan. Para pendukung yang menonton baik di stadion maupun di rumah menahan napas. Menjelang garis finish, tiga pelari tiba hampir bersamaan. Hanya jepretan kamera dan tayangan ulang yang akan menentukan siapa yang meraih posisi pertama. Tak lama kemudian, semua mata tertuju pada layar besar di stadion. Dari siaran ulang, jelas terlihat Wailah yang lebih dulu menyentuh garis finish. Sorak-sorai pun meledak. Tim Hong Kong resmi memenangkan pertandingan, meraih medali emas pertama mereka di ajang Paralimpiade. Tangis haru pecah. Wajah Wei dan rekan-rekannya penuh dengan senyum bercampur air mata. Sebuah kemenangan yang akan mereka kenang seumur hidup. Setibanya di Hong Kong, tim disambut dengan meriah. Para awak media telah menunggu sejak lama untuk meliput momen penuh kebahagiaan ini. Sorak-sorai dan tepuk tangan hangat mengiringi langkah mereka pulang sebagai pahlawan. Wei berlari dan langsung memeluk ibunya erat-erat. Tak tinggal diam, para awak media segera mengajukan pertanyaan. Salah satunya menyinggung harapan mereka kepada pemerintah untuk tim atlet Paralimpiade. Teringat kata-kata pelatih Fong, sang ibu menjawab singkat namun penuh makna. Bayaran setara untuk pekerjaan yang sama. Suasana hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan semua yang hadir. Momen haru terjadi ketika sang ibu sedang memotong kuku kaki Wei. Dengan suara pelan, Wei berkata bahwa kakeknya pernah bercerita saat ibunya menikahi ayah, ia tak memiliki perhiasan emas. Karena itu, Wei berjanji akan meraih banyak medali emas untuk sang ibu. Mendengar ucapan itu, mata sang ibu berkaca-kaca. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bangga dan haru yang tak terbendung. Ucapan Wei pun terbukti. Beberapa tahun kemudian, ia berhasil mengumpulkan banyak medali emas. Bahkan pada Paralimpiade tahun 2000 di Sydney, Wei mencatat sejarah dengan memecahkan rekor dunia baru. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, ia berhasil memecahkan rekor dunia miliknya sendiri. Pada tahun 2004, saat Wei menerima sebuah penghargaan, sang ibu secara tak sengaja berkenalan dengan seorang agen atlet bernama Victor. Terpesona oleh deretan prestasi Wei, Victor pun menawarkan kerjasama. Namun, percakapan mereka terpaksa terhenti karena media telah menunggu untuk mewawancarai Wei dan sang ibu. Malam itu adalah festival pertengahan musim gugur. Pelatih Fong bersama adiknya ikut bergabung dalam kebersamaan keluarga Wei. Setelah acara usai, Wei dan Gil tampak begitu akrab. Dari tatapan Wei terlihat jelas bahwa ia menyukai Gil. Dari kejauhan, sang ibu yang menyaksikan momen itu pun tersenyum bahagia melihat keakraban mereka. Keesokan harinya, saat sesi latihan, sang ibu menggoda Wei. Ia berkata, jika Wei menyukai Gil, sebaiknya segera mengajaknya berkencan. Menurut sang ibu, Wei sudah cukup dewasa dan saatnya memikirkan pasangan hidup. Mendengar itu, Wei pun tersipu malu dan buru-buru meminta ibunya untuk tidak mengatakan hal semacam itu langsung di depan Gil. Terdengar suara gemuruh kereta yang mendekat. Wei pun bersiap di posisinya. Begitu mendapat aba-aba dari sang ibu, ia langsung melesat, berlari sekuat tenaga. Wei berusaha menantang laju kereta itu, dan tak disangka, ia berhasil melampauinya. Sorak-sorai pecah, kebahagiaan menyelimuti mereka. Latihan kali ini membuktikan bahwa Wei mampu mencapai targetnya. 2 tahun kemudian, sang ibu, Wei, dan Qin terlihat berada di rumah sakit. Ternyata sang ayah mengalami musibah. Ia terjatuh di tangga hingga kepalanya cedera. Mengetahui biaya perawatan yang cukup besar, Wei pun meminta izin kepada ibunya untuk bekerja. Ia ingin menjadi kurir, sama seperti Kung, demi untuk membantu keluarganya. Namun, sang ibu tidak mengizinkan. Ia khawatir jika Wei bekerja, konsentrasinya akan terganggu saat latihan dan performanya menurun ketika bertanding. Sebagai gantinya, sang ibu memilih bekerja paruh waktu. Ia juga meminta Qin untuk sementara tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 bulan agar bisa menjaga sang ayah di rumah sakit. Wajah Qin tampak murung, ada rasa tidak suka pada keputusan ibunya. Dalam hatinya, Qin merasa cemburu pada perhatian yang selalu diberikan ibu kepada Wei. Sang ibu harus memutar otak.
untuk memenuhi biaya rumah sakit ayah Wei. Ia teringat pada Victor dan untungnya masih menyimpan kartu namanya. Segera ia menghubunginya, berharap ada titik terang. Syukurlah, setelah mendengar kesulitan yang dialami keluarga Wei, Victor bersedia membantu. Namun, karena Olimpiade masih lama, ia belum bisa menjanjikan pekerjaan dalam waktu dekat. Meski begitu, Victor berjanji akan berusaha sekuat mungkin. Saat sedang bekerja, Ibu Wei mendapat telepon dari pihak sekolah Qin. Mereka memberitahu bahwa Qin telah melakukan pelanggaran serius. Di toilet sekolah, Qin tertangkap melakukan transaksi jual beli medali emas milik kakaknya, Wei. Begitu tiba di rumah, sang ibu langsung meluapkan amarahnya kepada Qin. Namun, Qin membalas dengan kemarahan yang tak kalah besar. Ia merasa menjadi anak yang kurang diperhatikan di keluarga ini karena semua perhatian hanya tertuju pada Wei. Kecemburuan itu membuatnya yakin bahwa orang tuanya membeda-bedakan anak. Mendengar kata-kata itu, sang ibu terdiam. Tak ada sepatah kata pun yang mampu ia ucapkan. Wei pun merasa tak enak hati. Seluruh anggota keluarga telah berkorban hanya agar ia bisa terus berlari. Akhirnya, Wei memutuskan untuk berhenti dari dunia lari dan bekerja demi membantu kebutuhan keluarga. Ia tak sanggup melihat keluarganya menderita karenanya. Meski ibu tak rela, Wei berusaha meluluhkan hatinya dengan tekad yang tulus. Keesokan harinya, Wei mulai bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Meski seorang difabel, ia mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sesekali ada pelanggan yang memperlakukannya dengan seenaknya. Namun, Wei tetap sabar dan terus menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Sepulang dari tempat kerja, Wei bertemu dengan Pak Fong. Di sana, Pak Fong menyampaikan pesan dari Komite Paralimpiade. Mereka ingin Wei menjadi pembawa obor. Namun, dengan ramah Wei menolak tawaran itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah bukan atlet lagi. Sekarang aku hanyalah seorang kurir." Pak Fong mengingatkan bahwa pada Paralimpiade berikutnya, usia Wei sudah lebih dari 30 tahun. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, lagi-lagi masalah uang membuat Wei menolak tawaran itu. Ia masih membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan ayahnya, sehingga tidak bisa memikirkan kembali ke dunia atletik. Keesokan paginya, saat Wei bersiap berangkat bekerja, matanya tertuju pada siaran berita di TV yang menayangkan estafet obor di pusat kota. Di lubuk hatinya terselip rasa sedih. Seharusnya dialah yang berada di sana. Namun, ia menahan rasa itu, memilih tetap kuat demi keluarganya. Melihat erat wajah putranya, sang ibu pun tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Tak lama kemudian, sang ibu mendapat kabar gembira dari Victor. Ada tawaran iklan untuk Wei. Mendengar itu, Wei dan ibunya tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Namun, ada satu syarat. Wei harus kembali berlari. Saat proses syuting iklan dimulai, Wei tampak kurang menyukai kostum yang harus ia kenakan. Wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Namun, sang ibu dengan sabar mencoba membujuknya agar tetap menjalani pekerjaan itu. Keesokan paginya, Wei mulai kembali berlatih setelah 1,5 tahun berhenti. Namun, performanya tampak menurun. Dengan penuh kesabaran, Pak Fong terus menyemangatinya, meski waktu yang tersisa hanya 8 bulan. Dalam hati, Pak Fong menyadari bahwa latihan Wei akan terganggu oleh jadwal syuting iklan. Namun, ia juga mengerti biaya pengobatan sang ayah membutuhkan uang yang tidak sedikit. Hari demi hari berlalu. Wei mulai tampak kelelahan karena harus membagi waktu antara latihan, lari, dan syuting iklan. Tubuhnya kian sulit menanggung beban yang begitu berat. Sponsor pun memberi syarat. Mereka hanya akan tetap memakai Wei jika ia kembali menjadi atlet dan mampu meraih kemenangan seperti dulu. Sebuah tuntutan yang terasa begitu berat untuk ia pikul. Melihat kondisi Wei, sang ibu merasa iba. Awalnya, ia berniat menolak tawaran iklan itu demi kesehatan putranya. Namun, ketika Victor datang dan menyebutkan nominal kontrak yang besar, pikirannya pun berubah. Kelelahan membuat emosi Wei menjadi tidak stabil. Keadaan bertambah buruk ketika sang ibu yang mencoba menenangkannya justru terpeleset kata-kata. Tanpa sadar, ia melukai hati anaknya. Meski dengan enggan, akhirnya Wei tetap melanjutkan syuting. Malam itu, saat sesi latihan, pelatih Fong yang sejak awal memahami kondisi Wei berusaha bersabar dan mengerti. Namun,
Ketika melihat sikap Wei yang semakin membuatnya kesal, kesabarannya pun akhirnya habis. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Dalam perjalanan pulang, sang ibu memberitahu Wei bahwa besok ada jadwal syuting. Padahal ia juga memiliki jadwal latihan. Sang ibu berkata akan meminta izin pada komite. Namun, Wei langsung memprotes. Sejak awal, ibunya mengatakan hanya akan ada 1 kali syuting saja. Tetapi, kenyataannya semakin hari jumlahnya bertambah. Adu argumen pun tak terhindarkan. Wei merasa kecewa. Sejak kecil, sang ibu selalu melarangnya berhenti berlari. Namun, kini justru menyuruhnya mengurangi latihan. Sebenarnya, sang ibu hanya memikirkan masa depan Wei setelah pensiun nanti. Dari iklan, mereka bisa mendapat upah yang cukup besar. Keesokan harinya, saat syuting dimulai, Wei tak kunjung terlihat di lokasi. Victor segera meminta sang ibu untuk menghubunginya dan memintanya datang secepat mungkin karena giliran Wei akan segera tiba. Jika ia tidak hadir, pihak sponsor akan menuntut Victor dan sang ibu pun harus membayar denda. Namun, sang ibu hanya terus membuat berbagai alasan untuk mengulur waktu, berharap Wei akan segera muncul. Ternyata, Wei sedang berlatih hingga larut malam, ditemani oleh Gil. Saat istirahat, Gil memberitahu bahwa di ponsel Wei ada 58 panggilan tak terjawab dari ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu datang dengan wajah penuh emosi menghampiri mereka berdua. Sang ibu meluapkan seluruh kekesalannya kepada Wei. Tanpa sadar, ia mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam anaknya di hadapan Gil. Mendengar itu, Gil pun memberi jawaban yang sebenarnya sudah diketahui Wei sejak lama. Alasannya mengapa ia memilih memendam perasaannya. Wei bukanlah pria impian Gil. Setelah Gil pergi, pertengkaran antara ibu dan anak itu semakin memanas, membuat hubungan mereka kian renggang. Saat pertandingan di Beijing, Wei mengalami kekalahan demi kekalahan. Ia merasa telah mengecewakan semua orang yang selama ini mendukungnya. Hingga akhirnya ia menyadari betapa besar arti kehadiran sang ibu, terutama di saat ia bertanding. Tanpa dukungan ibunya, semangat Wei terasa merosot, seakan kehilangan sumber tenaganya. Saat Wei larut dalam kesedihan, merenungi kegagalannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran sang ibu. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Sang ibu pun berusaha membangkitkan kembali semangat anaknya yang sempat pudar. Di momen itu, Wei mengungkapkan bahwa kehadiran sang ibu sangat berarti baginya. Hubungan ibu dan anak ini pun kembali membaik. Pertandingan berikutnya pun dimulai. Wei tampil dengan semangat membara, seolah terlahir kembali. Dengan tekad dan harapan baru, ia akan berlari sepenuh hati, berusaha memenangkan pertandingan dan meraih posisi pertama. Semangat dari orang-orang terdekat memang sangat berarti. Tanpanya, Wei bukanlah siapa-siapa. Sebelum pertandingan dimulai, sang ibu yang duduk di tribun penonton memberi semangat untuk putranya. Wei pun bersiap dengan konsentrasi penuh, membayangkan ibunya yang menunggunya di garis finish. Dan benar saja, bukan hanya berhasil menjadi nomor 1, Wei juga memecahkan rekor dunia baru. Kemenangan ini bukan sekedar miliknya, tetapi juga milik semua orang yang telah bersusah payah mendukungnya selama ini. Film pun tamat.